Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Hardoyo, guru PAI SMP Negeri 1 Pangandaran, mahasiswa PPG Daljab, batch 2 2025 UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan melaksanakan ujian kinerja pada mata pelajaran PAI kelas 9 dengan materi meraih ketenangan jiwa dengan beriman kepada kodo dan kodar. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Wa ayyinni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Gimana, sehat anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir? Lopina kemana? Sakit. Lanjut? Pak Ujul kemana? Izin. Satu lagi? Nikita. Oh, Nikita ada orang tuanya meng-SMS ataupun WA ke bapak, kakeknya sakit di Purwokerto dan dia izin tidak ikut pembelajaran. Mudah-mudahan kakek Nikita ataupun teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah walikuliniyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, seperti halnya sudah ada di layar, hari ini kita akan mempelajari di awal semester kedua ini tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodo dan kodar. Begitu. Berarti kalau kodo dan kodar itu masuk rukun iman ke berapa? Ke-6. Betul. Yang pertama rukun iman itu iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 iman kepada kitab. 4 iman kepada Rasul. 5 iman kepada hari kiamat yang sudah Anda pelajari di semester 1. Dan kita masuk ke semester 2 kelas 9 yaitu meyakini kodo dan kodar. Kalau kita hubungkan nih meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodo dan kodar, berarti sifat mulianya apa kira-kira? Benar, ikhlas. Kan kodo dan kodar itu ketentuan ya? Betul, ininya ikhlas. Selain ikhlas, kira-kira sifat mulianya? Sabar, benar. Ikhlas, sabar itu biasanya rada deep ya, rada dalam. Ketika apa? Kodo dan kodarnya nggak sesuai. Kalau kodo kodarnya sesuai, kira-kira sifat mulianya apa? Bersyukur, benar. Bersyukur. Diharapkan setelah anak-anakku sekalian mempelajari bab iman kepada kodo dan kodar, yaitu dengan meraih ketenangan jiwa, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan makna iman kepada kodo dan kodar dengan benar. Yang kedua, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan hubungan antara kodo, kodar
dengan ikhtiar dan doa. Apa kira-kira hubungannya? Pacar, suami, istri gitu, adik, kakak, nah, ada korelasinya, ada hubungan eratnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan bukti. Mendeskripsikan itu menggambarkan, menarasikan. Anda bilangnya yakin nih rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar. Buktinya apa? Begitu. Yang berikutnya, Anda mampu membuat bagan atau infografis tentang iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, Anda mampu meyakini bahwa Allah memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Jadi nggak ada takdir yang salah. Ya masalah takdir nih, nggak ada. Begitu. Karena semua ketentuan Allah itu sudah Allah tuliskan di alam ajalinya. Yang terakhir, Anda terbiasa berlaku optimis, sabar, tawakal sebagai hikmah iman kepada qada dan qadar sehingga mampu mewujudkan ketenangan jiwa. Bagaimana kemudian teknik penilaian yang akan kita lalui bersama? Nah, ini harus kita jelaskan nih. Anda nanti akan dites secara kognitif melalui tes tulis. Kemudian untuk kerja kelompok dan sikap, ini ada rubrik kerja kelompok yang harus Anda selesaikan. Begitu, ada beberapa problem yang harus Anda cari solusinya secara berkelompok. Kemudian ada pengamatan sikap selama pembelajaran berlangsung. Baik ketika belajar, baik ketika kerja kelompok, baik ketika presentasi, bertanya, dan sebagainya. Lanjut, kita masuk kepada pembahasan. Tapi sebelum itu, kita cek dulu pengetahuan Anda, pemahaman awal tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Dibuka handphonenya, saya akan share linknya ke ketua kelas. Ya, silahkan dibuka. Oke. Klik. Cukup mengklik, kerjainnya. Jangan takut mengerjakan, ini hanya pengetahuan awal. Tenang saja. Seluruh jawaban Anda sudah direkam di dalam Google Form. Nanti hasilnya akan kita lihat sejauh mana Anda sudah memahami. Silakan perhatikan ke depan. Kita akan lanjutkan kepada mari menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Kalau qada itu adalah ketentuan Allah yang Allah tulis sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Namun qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Begitu. Nah, bukti bahwa kita adalah seorang mukmin yang mengimani kepada 6 rukun iman yang menjadi syarat seseorang itu diantaranya masuk Islam, begitu, syahadat dan sebagainya. Jelasnya, kalau kita perhatikan slide berikut ini tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Pertama tadi sudah kita bahas bahwa qada dan qadar adalah merupakan ketentuan atau keputusan kehendak dari Allah atas seluruh makhluknya, ini tanpa terkecuali. Nah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu sebuah ketetapan yang pasti berlaku. Nih, wah, Allah itu menetapkan qada dan qadarnya kepada seluruh makhluk, mau itu muslim ataupun non-muslim, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak, Allah itu tidak pernah salah dalam menetapkan qada dan qadarnya bagi makhluk. Semuanya sesuai dengan sunnatullah. Orang agama Indonesia tidak bisa. Takdir mubrom itu adalah
takdir atau ketetapan atas semua manusia tanpa dapat dihindari, tanpa bisa ditawar-tawar. Murni haknya Allah. Yang kedua, takdir mu'alaf. Nah, berbeda dengan takdir mutlak. Takdir mu'alaf adalah ketentuan Allah yang mungkin. Bapak sudah menyediakan berbagai macam sumber belajar. Yang pertama adalah sumber YouTube. Yang kedua, buku paket yang sudah Anda punyai. Yang ketiga adalah YouTube, link YouTube lainnya. Dan yang keempat ada jurnal. Begitu. Nanti saya share semua sumber belajar ini untuk Anda menjadikan bahan dalam kerja kelompok. Begitu. Silakan kita akan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 2 atau 4. Anda sudah diberikan lembar kerja kelompok seperti ini. Masing-masing kelompok Anda membahas satu problem yang sudah kita berikan. Tulis terlebih dahulu nama kelompoknya apa, nama ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya. Baru kemudian permasalahan Anda tinggal memindahkan dari atas. Kalau Anda kelompok 1 berarti permasalahan pertama, kelompok 2 permasalahan kedua, dan selanjutnya. Kemudian metodenya yang Anda ambil atau yang Anda lakukan adalah tadi telaah pustaka, berarti Anda menelaah buku atau jurnal, begitu. Kalau Anda telaah video, berarti Anda menelaah video dari YouTube, nanti linknya akan Bapak share, ya. Kemudian telaah artikel online, berarti Anda menelaah artikel-artikel online yang linknya nanti Bapak sampaikan juga. Iman menurut hati, iman menurut lisan, iman menurut. Ya, dia kalau kodok-kodarnya baik berarti seperti tadi sifat mulianya. Kalau kodok-kodarnya buruk, ya seperti tadi juga sifat mulianya. Nah, itu buktinya. Gitu. Kalau orang beriman tuh begitu. Kalau buruk, ya sabar, ya tawakal. Gitu. Tapi jangan lupa dengan ikhtiar. Berarti kamu yang ngebahas yang kedua adalah tentang hikmah. Hikmah ada di sini di buku. Berarti kamu telaahnya bisa menggunakan buku, bisa menggunakan video juga sama. Video yang pertama itu lengkap semuanya ada. Apa tadi ininya, temanya, problemnya? Yang ketiga, analisis hubungan antara kode dan kode dengan ikhtiar. Wah, nanti di video ada, di video yang pertama yang di share itu ada gitu. Oke. Kelompok 2. 3. 3. Siapa katanya? Ririn. Kelompok 1 ketuanya Furqon. Oke. Diperhatikan dulu ke depan anak-anak sekalian, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan, yaitu kajian bahasa dan istilah terkait kodo dan kodar dan bedanya dengan takdir. Nama kelompok kami ialah Raden Rahmat.
dengan ketua kelompok bernama Muhammad Hafid Al-Furqon dan anggota kelompoknya yaitu Zamzam, Fernando, Valentino, Abian, Fatan, dan Alvino. Untuk metode yang yang kita gunakan ialah telah video dan telah pustaka. Hasil kerja kelompok kami ialah kodo adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali, sedangkan kodar adalah kehendak Allah terhadap semua makhluknya atau disebut dengan takdir. Silakan, apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Bagaimana pendapat kamu tentang istilah-istilah kalau keluar malam Jumat itu bahaya, tapi malah terjadi itu gimana? Karena memang itu merupakan takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan takdir yang tidak bisa atau tidak ada hubungannya dengan ikhtiar. Jadi itu termasuk ke dalam takdir mubrom. Jadi gak ada hubungannya dengan hari apa, waktu apa, ataupun peristiwa apa gitu yang sedang terjadi. Oke. Jadi istilahnya kalau pamali itu sebetulnya istilah kita aja. Padahal itu walaupun kita nggak berangkatnya sarepna atau menjelang maghrib, ya kalau sudah takdirnya harus celaka, ya celaka aja. Begitu maksudnya? Ya. Oke. Siap. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saturnus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini anggotanya, ketua kelompoknya ada Ririn, Razeta sebagai anggota, Elvina sebagai anggota, Feli sebagai anggota, Raisa sebagai anggota, Kalila sebagai anggota, Takia sebagai anggota, dan Alfia sebagai anggota. Nah, di sini ada permasalahan yang harus kita diselesaikan. Analisis hubungan antara kodo dan kodar dengan ikhtiar dan doa serta memahami takdir mu'alak dan takdir mubrom. Metode penyelidikan yaitu telaah pustaka, telaah video. Sumber bacaan atau sumber data yaitu dari telaah pustaka. Judulnya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Diterbitkan pada tahun 2015. Penulisnya Muhammad Ahsan dan Sumiati. Penelaahnya Imam Mahrub. Telaah video yaitu dari sumbernya dari Pak Hafid Hardoyo. Ditayangkan tanggal 29 November 2024. Hasil penyelidikannya yaitu takdir yang harus doa dan ikhtiar mu'alak. Contohnya kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Takdir yang tidak ada hubungannya dengan doa dan ikhtiar disebut juga dengan takdir mubrom. Contohnya adalah jenis kelamin manusia, ajal panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi yang terbentuk bulat, kejadian kiamat, dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanyakan? Ada pertanyaan dari Mangga? Boleh. Bagaimana tanggapannya jika di suatu kejadian ia dijodohkan oleh orang tuanya, namun setelah menikah malah bercerai? Berarti Oke, kelompok Saturnus sudah bisa menangkap pertanyaannya? Oke, walaupun jodohnya sudah ditentukan oleh takdir mubrom, tapi di tengah perjalanan cerai itu disebut juga dengan takdir mu'alak. Oke. Artinya jodohnya sudah ada ya di alam ajali. Cuman kemudian pada perjalanannya apakah Anda akan melanjutkan pernikahan tersebut atau kemudian bercerai, itu adalah pilihan hidup kita masing-masing yang berkaitan dengan ikhtiar atau nanti kaitannya dengan takdir mu'alak, begitu. Seperti itu. Baik, sudah cukup. Ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Berarti kalau ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa itu? Berarti sabar, tawakal, begitu. Siapa tahu bahwa yang kita anggap jelek baik bagi Allah.
Luarnya saja jelek nih. Kita nggak ranking 1, ternyata banyak hikmahnya di dalam. Begitu. Kita dilarang oleh orang tua, jangan pergi. Wah, nggak nerima. Begitu. Ternyata ada hal yang tidak diinginkan. Begitu. Maka mari menerapkan sifat meyakini kepada qada dan qadar, baik itu qada yang baik untuk manusia ataupun qadar yang buruk. Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita. Namun sebelumnya, mari kita mempertanyakan hal-hal urgent kepada diri kita masing-masing. Kira-kira pengalaman apa yang Anda peroleh dari kegiatan belajar kali ini? Ada yang punya ilmu baru? Ada? Ada yang punya pengetahuan baru? Ada? Anda mendapatkan informasi baru? Oke. Kemudian perasaan Anda ketika presentasi, ketika Anda bertanya, kira-kira kumaha? Bergetar, deg-degan, grogi, senang? Oke, betul. Itu. Atau kira-kira pembelajaran yang sudah Anda peroleh apa? Sudah tahu apa itu qada? Sudah. Qadar? Sudah. Takdir? Sudah. Takdirmu Allah? Sudah. Takdirmu Brom? Sudah. Hikmah? Sudah. Oke. Kita berikan lagi soal kepada kalian. Linknya yang tadi silahkan dibuka kembali, diisi kembali sebagai tes kognitif, tes akhir dari pemahaman Anda tentang qada dan qadar. Silahkan dibuka lagi linknya. Bapak perlu menyampaikan nanti hasilnya kepada Anda, kita nanti share, begitu. Untuk yang remedial, artinya di bawah KKM, di bawah 75, nanti Anda kurangnya di tujuan nomor berapa, contohnya belum memahami tentang hikmah, maka kita akan remedial di hikmahnya. Contohnya kalau Anda belum memahami tentang bukti iman kepada qada dan qadar, maka kita akan remedial di bukti iman kepada qada dan qadar. Sedangkan yang nilainya sudah di atas 90 akan ada pengayaan, nanti pengayaannya Bapak share ke Anda semuanya. Begitu. Kita sudah sampai ke penghujung kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Mari kita mengambil kesimpulan bersama-sama. Pertama yang bisa kita ambil kesimpulan adalah yang pertama, qada itu seperti rencana Allah. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari rencana. Ada takdirmu alaq yang tergantung kepada doa dan ikhtiar. Ada takdirmu brom yang tidak ada hubungannya dengan doa dan ikhtiar. Siap. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Furqan, silakan pimpin doa untuk akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.